Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Bertemu lagi dengan mata kuliah Botani Umum. Di topik ketiga ini, Bu Intan akan memberikan satu pemahaman, satu materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita kemarin. Kita membahas topik ketiga adalah Structure and Function of Leaf. Jadi struktur dan fungsi daun. Berbicara mengenai daun, kalian pasti tahu bahwa daun itu merupakan salah satu organ terpenting pada tanaman yang merupakan punya peran yang sangat besar dalam memberikan kehidupan atau keberlangsungan dari tanaman. Misalnya salah satu yang utama adalah sebagai autotrof atau bisa mampu membuat makanannya sendiri. Dan proses pembuatan makanan ini ada di daun. Nah, kita bicara mengenai leaf atau daun. Complete leaf has sheath stipulate, leaf stalk atau petiole, and incomplete one. Complete leaf has sheath or stipulate, leaf stalk, petiole, and blade or lamina. Incomplete leaf does not have one or two the component. The example mango and jackfruit. Complete leaves can be found in banana and grass. Jadi yang lengkap punya bagian upih daun. Upih daun itu semacam pelepah pada daun. Nah, tangkai daun atau petiole dan helaian daun atau lamina. Daun yang tidak lengkap ya atau incomplete leaf atau daun yang tidak lengkap itu tidak punya satu atau dua bagian tersebut. Salah satu contohnya ada dua contoh di sini, daun mangga dan daun nangka. Sedangkan complete leaf itu bisa kita jumpai pada pohon pisang dan rumput-rumputan. Ini ada struktur morfologi daun yang bisa kalian amati atau morphological structure of leaf. Sumbernya dari http://www.britannica.com. Ada beberapa fase, beberapa model dari venation-nya, shape-nya, arrangement, margin-nya, arrangement on stem. Di sini bisa dibedakan ya dari bidangnya, kemudian bentuknya, arrangement-nya atau beberapa jumlah daunnya, margin-nya, jarak antara masing-masing ranting daunnya, kemudian arrangement on the stem, jadi per batang itu ada berapa daun. Itu semua ada beberapa struktur morfologi daun yang harus kita perhatikan di sini. Kalau dari segi venation ya, ada pinnate, parallel, palmate bentuknya. Kalau dari segi shapes atau bentuk, linear, obovate ya, ovate, pinnately lobe, palmately lobe, reniform, lanceolate, dan sagittae. Kalau dari segi arrangement ada simple, satu ada palmate compound, ada pinnately compound, sama bipinnately compound, ada beberapa. Dari marginnya ada intae, crenate, dentate, serrate, and lobe. Arrangement of them, jadi per batangnya bisa dilihat alternate, opposite, and word. Nah, berdasarkan based on composition of leaf is separated to be simple leaf and compound leaf. Ya. I'll repeat again, leaf is separated to be simple leaf and compound leaf. Simple leaf is that has one leaf in its stalk, while compound leaf is leaf that has some or more than one leaf in one of its stalk. Jadi berdasarkan susunannya, daun itu dibedakan jadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang punya satu daun pada satu tangkainya. Nah, sedangkan daun majemuk atau compound leaf majemuk ya, ini daun yang memiliki beberapa atau more than one, lebih dari satu daun pada satu tangkainya. Nah, anatomical structure of leaf.
struktur anatomi daun. The anatomical structure in leaf consists of epidermis, palisade tissue or pole tissue, and spongy tissue or coral flower tissue. Jadi struktur dalam daun itu terdiri dari satu epidermis. Kalian lihat di sini epidermis atas, yang paling atas ini ya. Nah, sebelum epidermis sebenarnya ada kutikula. Ini seperti membran di permukaan epidermis, itu juga fungsinya sebagai pelindung dari epidermis atas. Kemudian setelah epidermis, kalian lihat di sini ada jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang ya. Ini. Kemudian di bawahnya ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Nah, jaringan tiang dan jaringan bunga karang ini merupakan bagian dari jaringan mesofil. Di bawahnya lagi, apabila kalian perhatikan, sebelum ke bawah kita amati ada lingkaran-lingkaran merah dan biru di sini. Apabila kalian lihat dalam gambar, yang merah ini merupakan xilem dan yang biru ini merupakan phloem. Nah, ini merupakan berkas pembuluh angkut. Setelah ada berkas pembuluh angkut atau xilem dan phloem, kita lihat epidermis paling bawah. Nah, epidermis bawah ini punya sel penjaga. Sel penjaganya, di antara sel penjaga itu ada stoma. Ini untuk keluar masuknya atau bridge-nya, jembatan antara sel penjaga ini ada stoma untuk keluar masuknya CO2 dan O2. Ada karbon dioksida dan oksigen yang bertukar. If you see the picture, stomata, di gambar ini menunjukkan stomata itu bentuknya kayak gini. Nah, yang lingkaran ini merupakan stoma. Di dalam stoma ya, ada sel pelindung, guard cell. Yang kuning-kuning ini yang apa? Ada hijau tua, warna hijau tua, ada guard cell di titik-titiknya. Kemudian di dalamnya lagi ada nukleus, inti dari stomata, inti selnya. Kemudian di dalamnya lagi ada stomatal opening untuk buka tutupnya. Bisa membuka, open, open, close. Kalau close dia H2O-nya keluar, kalau open H2O-nya masuk, gitu ya. Jadi di sini ada semacam buka tutup, bisa membuka dan menutup. Stomatal opening, pintunya di sini. In leaf kita bahas sekarang epidermis. In leaf epidermis is formed slits that are pinched by two guardian cell. Pada epidermis daun ada celah-celah yang diapit oleh two guardian cell. Jadi ada dua sel penjaga. The slits are called stomata, leaf mold. Jadi celah-celahnya disebut sebagai stomata atau mulut daun. That function as the gate for air and connect free air cavity in coral flower tissue. Jadi ini jalan keluar masuknya udara dan untuk menghubungkan atau berkoneksi udara luar dengan rongga udara pada jaringan bunga karang atau coral flower tissue. Next, kita bicara atau we will talk about palisade consist. Palisade consists of one or few layer of cell elongation vertically and containing a lot of chloroplast. Jadi jaringan tiang tuh tersusun satu atau beberapa, ada beberapa lapis atau layer ya di sini yang memanjang dalam posisi tegak dan berisi banyak sekali kloroplas. Sehingga pada jaringan ini so in this tissue happens photosynthesis process. Jadi pada jaringan ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. And then spongy tissue, jaringan bunga karang. Spongy tissue is located under palisade tissue. It's called as spongy tissue because its cells are composed not dense, so it found air cavity the place of gas exchange happen. Jadi bunga karang ini letaknya di bawah jaringan palisade.
Nah, kenapa nih disebut sebagai jaringan spons? Karena